Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selama kurang lebih 1 bulan kemarin ya, Pak ya. Ya. Terakhir kita ketemu itu di loka yang ketiga. Sekarang pendampingan individu yang keempat. Mungkin tidak terasa, Pak. Sebentar lagi, mudah-mudahan nanti pada bulan Oktober atau November Bapak sudah ditetapkan jadi guru penggerak. Ya, Pak, Amin. ya. Semoga. Mungkin di pendampingan keempat kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pendampingan yang sekarang. Di awal saya ingin bertanya terkait gimana nih Pak proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, Pak. Ya, alhamdulillah kemarin saya sudah melaksanakan coaching Pak di sekolah saya, dan juga saya sudah melaksanakan beberapa aksi nyata yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan juga ya saya melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan sekolah dan melaksanakan tugas daripada calon guru penggerak ini, Pak. Wah, biasa ya, Pak ya. Terus apa nih, Pak, capaian yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir, Pak? Ya, alhamdulillah pada bulan sekarang ini, bulan terakhir ini, pencapaiannya ya mungkin saya dapat ilmu baru tentang pengambilan keputusan, dan saya mulai belajar untuk dapat berkomunikasi bagaimana tentang prinsip pengambilan keputusan, paradigma pengambilan keputusan, dan juga terkait pengujian 9 langkah pengambilan keputusan, Pak. Luar biasa ya, Pak ya. Sekarang kan, Pak, kita akan melaksanakan observasi di kelas ya, Pak, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Tapi sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum melaksanakan observasi. Saya ingin pasca observasi terlebih dahulu, ada hal yang harus saya tanyakan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Terus lebih fokusnya lagi kesiapan Bapak sebelum melaksanakan pembelajaran. Mungkin pertanyaan pertama nih, Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini nanti di kelas, Pak? Ya, tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan studi referensi literasi dan observasi, peserta didik dapat menganalisis penyebab perubahan iklim dan merumuskan adanya permasalahan tentang perubahan iklim di lingkungannya, sehingga mereka menyadari pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari dampak perubahan iklim, Pak. Terus metode pembelajarannya apa, Pak? Metode pembelajarannya yaitu menggunakan PBL, Problem Based Learning. Sedangkan medianya, Pak, apa, Pak? Medianya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, juga modul pembelajaran yang mana di dalamnya terdapat literasi tentang perubahan iklim, dan juga ada video tentang perubahan iklim. Terus upaya apa, Pak, untuk melibatkan semua siswa agar menjadi aktif? Nah, saya dalam kesempatan ini yang pertama jelas saya memasukkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, produk, ataupun dari prosesnya. Dan selain itu juga saya menerapkan proses pembelajaran sosial emosional. Luar biasa ya, Pak ya. Yang kemarin di loka karya ketiga, sekarang Bapak akan mengaplikasikannya. Terus nanti Bapak akan melaksanakan evaluasi di kelasnya. Kira-kira selain evaluasi tertulis, apa, Pak, evaluasi yang akan Bapak lakukan? Dalam evaluasi yang akan dilakukan, saya menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan sustainable awareness atau kesadaran berkelanjutan. Karena memang pelajaran IPA kan harus diterapkan, tidak hanya teori tetapi harus berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Seperti itu ya, Pak. Terus mungkin ada alat dan bahan ya, Pak ya, yang pasti dibutuhkan. Kira-kira alat dan bahannya apa, Pak? Sebenarnya mah yang paling lengkap bahwa murid itu atau kita memfasilitasi tentang bagaimana mengkampanyekan perubahan iklim. Secara lengkapnya ya memang kita harus punya gadget atau HP ataupun karton dan spidolnya, tetapi mungkin karena anak-anak terbatas dalam penggunaan HP dan sinyalnya, Pak, jadi saya hanya menggunakan
happy aja bagaimana mereka bisa mengkampanyekan itu Pak. Ya. Terus strategi yang digunakan nih Pak untuk memastikan semua siswa terlibat gimana nih Pak? Nah, untuk memastikannya bahwa strategi pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi, studi referensi, dan literasi serta presentasi ke depan Pak. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin untuk Pak pra observasi dicukupkan Pak. Nanti sekarang saya ingin melihat seperti apa pembelajaran di kelas. Siap Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang pembelajaran IPA, yang mana pembelajaran IPA ini Bapak akan membahas tentang perubahan iklim. Apa? Sekali lagi. Nah, tujuan pembelajarannya bahwa kalian itu harus dapat melindungi alam ini supaya tidak berubah iklimnya. Bisa dipahami? Tapi sebelum itu, dalam pembelajaran IPA, kalian harus dipersiapkan dulu. Yang pertama adalah catatannya atau bukunya. Silakan persiapkan bukunya. Sebelum mulai pembelajaran, kalian harus disiapkan jiwa raganya terlebih dahulu. Harus disiapkan apa? Jiwa raganya. Nah, udah pulpennya udah siap, bukunya udah siap, maka jiwa raganya harus dipersiapkan. Cara menyiapkan jiwa raganya, yang pertama, kalian stop dulu seluruh kegiatan, simpan pulpennya, simpan bukunya, terus kakinya kalian tempelkan ke lantai duduknya, jangan ke meja atau bangku. Siap? Si tangannya disimpan di lutut. Diulang. Kedua kakinya menempel di lantai, si tangannya di lutut. Nah, kalian harus dapat mengikuti instruksi Bapak supaya kalian dapat fokus untuk belajar. Paham? Oke, siap. Nah, yang pertama, kalian tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan. Yang topinya dicopot dulu. Ya, topinya dicopot dulu. Sekali lagi, kalian tarik nafas dalam-dalam, terus keluarkan. Terus silakan pejamkan mata. Diulang. Pejamkan mata, tidak ada suara yang lain yang kalian dengarkan kecuali suara. Pejamkan mata terlebih dahulu. Nah, silakan tarik nafas supaya tenang terlebih dahulu dan dikeluarkan perlahan-lahan. Dan setelah itu, kalian bayangkan suatu tempat yang mana tempat tersebut yang kalian inginkan. Di pegunungan, misalkan di perkotaan, nah kalian bayangkan yang kalian inginkan. Kalian bayangkan bahwa di pegunungan atau di perkotaan ataupun di pantai, kalian melihat sebuah lautan dan kalian mendengar ombaknya, dan juga kalian merasakan seluruh badan merasa segar. Dan silakan seluruh badan kalian scanning terlebih dahulu. Dari kaki rasakan mana yang kira-kira sakit, dari kaki ke perut, terus ke tubuh kalian, terus ke otak kalian, dan kalian berkata, tidak diucapkan tetapi dalam diri kalian sendiri. Kalian ucapkan, saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Dalam hati 3 kali, saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Sekali lagi, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Dan di hitungan ketiga nanti, kalian akan membuka mata dan kalian akan merasa sehat walafiat, bugar, dan merasa sehat dan konsentrasi. 1, kalian akan merasa sehat.
dua akan merasa bugar, dan ketiga kalian akan merasa fresh. 1, 2, 3, buka matanya. Nah, baik ya, kalian sudah merasa fokus ya. Kalian sudah merasa fokus, dan selanjutnya kita akan belajar tentang materi perubahan iklim. Materi apa? Perubahan iklim. Nah, rekan, seharusnya kita belajar di lab ya. Ada infokusnya dikarenakan kegiatan hari ini menghias kelas, jadi agak terganggu. Baik, sekarang kalian belajar tentang perubahan iklim. Kalian tahu jembatan BBS? Jembatan BBS itu kemarin dibersihkan. Kemarin diapakan? Kenapa dibersihkan? Karena ada apa di dalamnya? Sampah. Sehingga ada Pandawara Group. Tahu Pandawara Group? Apa yang disebutkan Pandawara Group di jembatan BBS tersebut? Hah? Apa? Iya, jangan buang sampah sembarangan. Ada lagi? Harus menjaga lingkungan. Ada lagi? Sebutan bagi jembatan BBS di bawahnya. Apa coba? Nah, pulau tempat sampah baru. Jadi Pandawara Group menyebutkan bahwa di aliran sungai BBS tersebut disebutkan the new ocean of rubbish. Jadi pulau sampah baru, sehingga mulai dibersihkan supaya tidak membentuk pulau lagi. Pulau apa? Sampah. Nah, sekarang kalian ada tugas ya, kerjakan sekarang. Kalian gambarkan di buku kalian, buku apa saja boleh yang ada. Kalian gambarkan bagaimana kalian mengkampanyekan tentang dilarang membuang sampah sembarangan. Boleh berkelompok, berkelompoknya 2 meja. Kalian buat bagaimana cara mengkampanyekannya. Kan kalian pintar di TikTok ya. Hey guys, marilah kita buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada teman. Bisa dipilih 3. Gambar boleh, ucapannya boleh di sana. Marilah kita menjaga lingkungan. Kalian tuliskan saja boleh. Yang ketiga, boleh ke depan tanpa menggambar, tanpa dituliskan di kertas. Saya mau langsung ke depan bicara, boleh. Tapi apalkan dulu kata-katanya. Boleh. Satu kaca. Ya, satu buku, satu kelompok, satu buku. So, baca. Ya, tepuk tangan. Segitu juga udah. Stop, udah. Next. Boleh 1 orang, 2 orang boleh. Depan. Boleh semuanya, boleh. Kamu boleh. Bisa. Ya, kamu sebelah sini. Kamu sebelah sana. Stop. Stop. Oke, ya. Terima kasih. Oke, come on. Alhamdulillah ya Pak ya, barusan kita sudah ke kelas, Bapak sudah melaksanakan pembelajaran secara keseluruhan. Mungkin saya melihat dari awal sampai akhir Bapak sudah baik, sudah melaksanakan apa yang dicantumkan di dalam RPP.
sudah Bapak laksanakan semuanya, bahkan saya tadi melihat sudah ada KSE-nya, sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya. Mungkin yang untuk sekarang ya Pak, pasca observasi yang ingin saya tanyakan hanya sedikit saja Pak, terkait gimana nih menurut Bapak pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, menurut Bapak gimana? Apakah ada kekurangan, kelebihannya, dan seterusnya, gimana nih Pak? Ya alhamdulillah, sepertinya setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas ya tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Di antara kekurangannya ya tadi misalkan terkait teknis Pak, seperti ya infocus, karena memang kabelnya bermasalah jadi agak lama untuk mengotak-atiknya. Dan mungkin kelebihannya ya alhamdulillah dengan pembelajaran berdiferensiasi ini juga KSE ini anak-anak lebih antusias untuk mengikuti pelajaran pada pelajaran IPA yang saya ampu Pak. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Mungkin refleksi dari Bapak barusan sudah mewakili secara keseluruhan. Terus kira-kira nih Pak, satu pertanyaan lagi terkait rencana tindak lanjutnya gimana nih Pak? Ya rencana tindak lanjutnya berarti kalau melakukan pembelajaran lagi tentunya kita harus mempersiapkan dari awal, baik secara teknis, baik secara materi, apalagi dengan langkah-langkah pembelajaran yang memang harus runut, harus tersusun dengan baik Pak. Jadi ya memang harus dipersiapkan lebih matang gitu Pak. Luar biasa ya Pak ya. Mungkin itu Pak pasca observasi yang sudah kita laksanakan ya Pak ya. Mungkin sekaligus saja dengan kita akan refleksi proses pendampingan kali ini Pak. Ada beberapa pertanyaan juga, mungkin 2 pertanyaan nih Pak terkait pendampingan kali ini. Apa nih hal yang menarik ketika pendampingan kali ini di kelas tadi Pak? Yang menarik yaitu ketika saya menggunakan pembelajaran KSE Pak. Ya, pembelajaran yang mengaitkan kompetensi sosial dan emosional siswa, yang mana menurut saya bahwa hal itu merupakan hal yang pertama Pak dalam saya belajar gitu ya. Nah kalau berdiferensiasi saya pernah baca di PMM dan sebagainya, tetapi kalau KSE ini merupakan hal yang pertama gitu Pak dalam melaksanakannya gitu. Itu yang menarik di KSE. Terus Pak, apa hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki Pak? Yang sudah baik ya tentunya alhamdulillah mereka antusias untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kurang baiknya tentu saya harus dapat mempersiapkan lebih awal supaya hal-hal teknis tidak terjadi sehingga dapat mengurangi jam pelajaran gitu Pak. Biasa ya Pak ya. Mungkin itu Pak akhir pendampingan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di Lokakarya yang keempat Pak terkait dengan materi coaching. Nanti Bapak akan lebih mendalami lagi terkait coaching dan sebagainya di Lokakarya yang keempat. Saya akhiri Pak pendampingan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.